coba. Dari lantai 3 Gedung Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kembali lagi bersama Onyx News Podcast Live bersama saya Yoga Mukti. Edisi tanggal berapa saya juga lupa. Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 11 siang nanti. Sahabat Onyx juga bisa mengikuti program ini melalui live streaming di Onyx Channel Indonesia di YouTube dan kemudian di Instagram Onyx Radio 88,7 FM dan juga di laman Facebook. Oke, hari ini mungkin ya sekali-sekali lah ya, kemarin-kemarin bahasnya masalah
yang ini yang agak beda-beda, masalah lingkungan, masalah sosial. Hari ini kita membahas mengenai masalah perpolitikan yang kadang-kadang bagi orang ngeri-ngeri sedap, tapi kalau buat saya justru politik itu harusnya mengasihkan, menyenangkan, bener ya. Jadi sengaja hari ini saya mendatangkan ini caleg-caleg muda. Anda masih muda ya? Muda say. Yang jelas lebih muda dari Bapak. Oke, jadi pemilu 2024 ini kan sudah di depan mata ya. Jadi parpol-parpol juga sudah mendaftarkan caleg ke Komisi Pemilihan Umum. Dan di antara ratusan calon legislator ini gitu kan, itu ada sejumlah anak-anak muda yang ikut-ikutan berebut kursi, jadi berkompetisi bahkan dengan politisi senior. Ini udah songong nih anak-anak ini. Songong in a good way dong. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ya tetap aja songong gitu. Jadi bisa dibilang ya ini caleg-caleg milenial atau apa ya istilahnya Gen Z ya. Jadi caleg milenial dan Gen Z ini banyak sekali bertebaran di seluruh Indonesia di pemilu 2024 nanti. Terus kemudian pertanyaan besarnya itu apa sih yang akan mereka tawarkan gitu kan supaya mereka ini layak untuk dipilih. Kemudian mampu nggak sih mereka ini melenggang, kalau di balik kan melenggang ke kursi di kelandasan. Ya. Jadi Anda semua sahabat Onyx, Andalah yang berhak menilai gitu kan. Saya beri kesempatan Anda semua untuk menjudge mereka. Ya. Oke. Jadi apa ya? Pertanyaan besarnya adalah akankah janji-janji mereka ini yang selama masa kampanye nanti apakah akan bisa mereka tunaikan nantinya? Jadi kita gali ya, kita korek-korek mereka ini, gitu kan? Bukan Gali Krisna ya? Itu Mas Gali ya. Oh, iya. Oke, ini sudah hadir bersama saya di hadapan saya. Ini wanita yang sudah nggak asing sih sebetulnya. Cuman saya harus berpura-pura untuk tidak kenal. Sudah hadir bersama saya caleg dari Partai Demokrat, Mbak Adelina. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Yoga. Gak usah dimanis-manisin gitu biasa aja. Emang manis loh. Selamat pagi. Kemudian ya dari Partai Gelora, yang beliau juga sekaligus Wasekjen ya. Betul sekali. Wasekjen dari Partai Gelora DPD Balikpapan, Mas Sultan. Siap, Bang. Selamat pagi, disapa dulu sahabat Onyx ya. Terima kasih. Halo sahabatku, khususnya dapilku. Aduh, belum apa-apa udah Wah, dapil. Ini kayaknya yang paling muda di antara kita semua. Amin. Dari caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini ada Mbak Miftah Fati Reski Utami atau yang biasa kita sapa dengan Tami. Selamat pagi. Anda terlihat lebih cantik dari. Ya iyalah. Dari siapa? Ini yang Kalian berdua ya. Ada pulang dulu deh. Selamat pagi. Ini sengaja nih. Jadi sebarannya memang sengaja saya pilih. Yang satu dari Dapil Tengah, Mbak Tami, kemudian Sultan sendiri dari Dapil Kota, kemudian Adelina. Anda dari Dapil mana ya? Selatan. Waduh, Paling besar. Ya, paling lebar sesuai. Dan nanti 2024 kan nambah itu jumlah ininya ya, jumlah kursi yang disebutkan ya. Iya, insya Allah. Nambah satu, ya. Lumayan lah, peluang Anda. Dia nambah, Bang. Saya kurang. Malah berkurang katanya ya. 6 jadi 5. Kota bener berkurang. Emang kota. Kenapa, Des? Ini baru perkenalan sudah kamu suruh break. Banget sih. Ya sudah kalau gitu. Jadi sambil memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang menjamin kelangsungan hidup radio ini. Iklannya banyak sekali sini. Jadi ya kita harus iklan dulu. Oke, sahabat Onyx, we'll be right back after this commercial break.
Oke, sahabat Onyx 88.7 FM, kembali lagi dalam rencananya sih kita mau diskusi gitu ya. Rencananya gitu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan planning lah ya. Nah, oke, jadi untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja dengan apa ya, concern saya yang pertama tadi. Apa sih yang membuat mereka ini pantas untuk dipilih? Mungkin dari yang paling senior dulu. Iya. Senior secara apa ini Bang? Usia. Langsung berhadapan sama dia. Ini nggak mau tanyain tentang awal-awal dulu ya, Nggak usah, langsung background aja. dulu kayak. Nah, kan gini, pertanyaan adalah apa yang membuat Anda ini pantas dipilih? Ya silakan jelaskan Oke. dari background Anda, bebas kok. Ya. Waktu Anda 30 menit dari sekarang. Lama dong saya. Oke, silakan Mbak Adel. Oke, jadi sebagai salah satu masyarakat kota Balikpapan dan Indonesia pada umumnya, kita tuh ngelihat kita kalau berbuat sesuatu dan ingin menghasilkan sesuatu yang berdampak besar, kita harus meraih sesuatu. Dan saya rasa apabila saya berkecimpung di dunia politik dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang calon legislatif, itu artinya saya bisa memberikan pengaruh yang baik untuk semua, untuk masyarakat Kota Balikpapan. Jadi saya rasa kalau saya mau melakukan sesuatu yang signifikan, saya harus ada di legislatif. Gitu. Harus Simple. ada. As simple as that. Tapi di dalamnya kompleks. Oh gitu ya. Iya, intinya nggak muluk-muluk, nggak pengen apa-apa, pengennya kalau mau berbuat sesuatu yang dampaknya bagus dan signifikan, itu paling tidak ada pemuda-pemuda yang punya visi dan misi yang make sense untuk masyarakat Balikpapan ada di kursi legislatif. Oke. Hanya itu caranya satu-satunya?
Caranya banyak. Boleh, Makanya ya? saya bilang tujuannya simply as that, tapi di dalamnya kompleks. Oke. Jadi Jadi apa ya? Oke, itu sebuah apa ya motif yang bagus. Ya, tapi belum menjawab pertanyaan saya. Yang membuat Anda pantas itu dipilih itu apanya? ya, jadi gini. Apakah Anda punya program-program khusus? Program-program khusus ada untuk saya karena saya punya background itu di dunia ekonomi kreatif, Mas Yoga. Oke. Walaupun saya masih sebagai seorang karyawan, Yes. tapi saya palu gada apa lu mau buat. I know. Jadi basic saya adalah seorang public speaker. Mhm. Saya juga seorang penggiat ekonomi kreatif dan di situ saya melihat struggle yang dialami oleh para pelaku ekonomi kreatif. Ini dari sisi saya ya. Kok susah banget, kok begini, kok kesetaraan ini kok ribet, kok rasanya mau naik susah banget, kok susah rasanya mau belajar kok fasilitasnya itu aja, yang diadain itu aja gitu. Nah, jadi keinginan saya semua pelaku ekonomi kreatif itu diberikan kesempatan yang sama, diberikan fasilitas yang sama dan rata, dan diberikan kesejahteraan yang sama. Karena yang saya dapatkan struggle selama ini tuh seperti itu. Jadi salah satu tujuan saya, kalau misalnya saya nanti suatu saat saya memang dipercayakan oleh masyarakat di Kota Balikpapan untuk menjadi anggota DPRD, saya akan memperjuangkan itu untuk teman-teman ekonomi kreatif saya sendiri. Dan sebagai seorang perempuan, ini ada Tami, ada saya nih. Kenapa bawa gender ya? Iya. Nanti sebagai laki-laki ya. Jangan lupa ya. Sebenarnya mau laki-laki perempuan sama. Itu tujuan kami, Mas. Jadi keterlibatan perempuan ini sangat penting di dalam fungsi DPRD. Baik itu dari legislasi, anggaran maupun pengawasan. Ya, Mas Sultan ya. Tapi kalau perempuan itu punya hati. Jadi kita jalan dengan logika dan hati. Gitu. Itu digunakan untuk menyeimbangkan bapak-bapak yang duduk. Oh gitu ya. Iya. Hidup kita kurang seimbang gitu. Oh iya dong. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada perempuan di belakangnya, ya kan? Nah, perempuan-perempuan yang bervisi dan bermisi baik yang menuju ke legislatif harusnya didukung dong. Betul. Ya. Yang ketiga, ekonomi kreatif udah, perempuan udah, pemuda. Anak-anak muda harus dipersiapkan untuk IKN, untuk revolusi industri dan segala macam. Tapi anak-anak muda zaman sekarang nih, aku ini kalau misalnya di kota sendiri nggak dipakai apa segala macam. Tapi ternyata ada faktor-faktor yang membuat kenapa tidak dipakai, kenapa kok memilih orang luar. Itu tuh yang kita cariin solusinya. Nah, saya rasa kalau misalnya anak-anak muda juga yang ngerjain semuanya ini, yang membantu, yang nge-push, saya rasa itu jadi lebih powerful. Dan 2024 adalah waktunya untuk anak muda. Betul sekali. Amin. Mana tepuk tangannya? Tim Kiri Hore bilang. Jadi di depan ini biasanya ada tim Kiri Hore. Iya. Ya. Jadi ya tugas mereka hanya mengacau aja. Ada manfaatnya juga. Jadi 3 itu sih fokus saya. Oke, itu hal bagus. Jadi concern utama adalah pelaku ekonomi kreatif. Jadi yang memajukan dunia ekonomi kreatif karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini Balikpapan kan sedang mengenjot di sektor itu. Iya, karena kan ekonomi kreatif salah satu penyumbang PAD paling terbesar di Indonesia ya, Mas ya. Tapi kalau misalnya kitanya di rumah sendiri kok kayaknya mau bergerak susah, mau difasilitasi itu kok kayaknya ribet gitu. Mau menyetarakan harga pun susah banget kan, Mas? Musisi kurang panggung. Ya, saya musisi. Saya MC. Anda ini siapa sebetulnya? Iya, kan saya bilang tadi palu gada kan. Oleh karena itu. Ini susah banget nih, sementara daerah-daerah lain itu musisinya, MC-nya, desain grafisnya itu beberapa tuh sudah ada yang dirangkul pemerintah, disetarakan harganya, dan itu harmonis banget, Mas Yoga. Kok Balikpapan nggak bisa, padahal sektor ekonomi kreatif, kota ekonomi kreatif? Harusnya ya. Harusnya. Ya makanya nanti kalau kita bertiga maju, kita bareng-bareng memperjuangkan. Itu alasannya kenapa kalian bertiga saya datangkan. Saya sambil mendoakan kalian supaya bisa maju. Tapi saya mau dengar dulu kalian mau ngomong apa hari ini. Oke. Jadi penentuannya di sini. Penentuannya di meja ini nih. Saya adalah verifikator. Jadi. Iya. Oke, sekarang beralih ke Mas Sultan. Siap, Bang.
Anda ini kan dari dapil kota ya. Betul Ya, sekali. hitungannya apa ya, sentral segala macam Ya. kegiatan, mulai dari kegiatan yang tadi disebutkan oleh Adil tadi, kegiatan ekonomi kreatif dan macam-macam, bahkan pusat politik pun juga ada di kota gitu kan. Berarti Anda hidup di dunia yang keras gitu. Jadi sekarang tadi kan kita udah dengar nih Mbak Adel apa yang membuat dia merasa pantas untuk dipilih gitu kan, dia sudah jelaskan. Nah sekarang dari Mas Sultan sendiri nih, apa yang membuat Anda merasa layak untuk bisa mewakili konstituen Anda di kota ini? Oke, siap. Terima kasih Bang Yoga. Luar biasa membaranya ya, selaku moderator. Cocok banget jadi moderator politik Iya, di ya. sini. Ya. Cocok. Kritis Iya, ya. kritis. Jadi kalau bicara tentang sebuah, ini kan bicara tentang sebuah optimisme ya. Apa yang membuat saya layak dipilih? Apa yang membuat Mbak Ade layak dipilih atau Tami layak dipilih? Optimisme itu punya latar belakang. Jadi yang membuat saya optimis karena saya punya latar belakang. Yes. Sama dengan Mbak Adel, yang membuat dia layak dipilih, dia punya latar belakang. Palu gada, Ya. MC bisa, nyanyi bisa, Iya. dekat dengan masyarakat ekonomi kreatif. Begitu juga dengan saya. Saya sebelum 2024 ini nanti 2023 2022 ini launching ke dalam politik, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya udah terlalu banyak masuk ke masyarakat. Latar belakang saya sebenarnya lebih kepada aktivisme, Bang. Ya. Dari kuliah di Samarinda sampai pulang ke Balikpapan, cuma saya tidak mengangkat organisasi OKP eksternal, saya buat organisasi sendiri yang memang masuk ke masyarakat. Yang mana sumber dayanya adalah pemuda. Nama organisasinya macam-macam, ada Global Spirit. Hari ini juga ada yang kita buat bentuk Global Youth Spirit, yang bahkan udah buka cabang di Kukar Youth Spirit, Samarinda Youth Spirit, bahkan Bontang Youth Spirit udah ada cabangnya. Cuma saya mau fokus ke Balikpapan. Nah, latar belakang saya yang masuk ke masyarakat ini yang membuat melihat masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya di sini ada dua latar belakang yang mau saya jelaskan. Latar belakang idealisme kenapa saya berada di partai, ya kan? Karena kalau berkontribusi kan sebenarnya nggak harus ke partai kan? Makanya harus dijelaskan juga latar belakangnya itu. Kenapa Anda pilih pantai? Nah, Saya bantu tanya ini. iya, biar satu-satu kan. Jadi kenapa saya harus masuk ke partai? Pertama, partai adalah gerbang politik praktis. Partai adalah penopang suara yang bisa memasukkan kita ke dalam orang yang membuat sebuah regulasi. Betul. Atau kita sebut dengan legislatif lah ya. Entah itu di daerah, provinsi atau nasional. Nah, kemudian karena partai itu adalah salah satu yang menopang, tinggal partai apa yang kita pilih. Sebenarnya motivasi saya memilih partai gelombang rakyat ini atau partai Gelora ini ada dua juga faktornya, faktor internal sama faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah bagaimana narasi partai. Jadi sama dengan Mbak Tami memilih PDIP, Mbak Adel memilih Demokrat, karena sebuah keyakinan kita, ya kan, optimis kita dengan narasi dari partai tersebut. Nah, kalau saya yakin dengan narasinya Partai Gelora, yakni bagaimana dia mampu dan mau ya dengan menjadikan Indonesia ini sebagai kekuatan besar dunia. Nasional sekali kan, tidak realistis kalau kita angkat di kabupaten kota. Ini harus menopang semuanya, harus mengkolaborasikan, mengkonekkan semua lini dan lembaga. Tapi narasi itu yang membuat saya optimisme, karena hadirnya narasi membuat orang-orangnya juga semangat. Filosofinya seperti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kan itu Indonesia kita ini kan jaya tidak mentok-mentok karena pejuang bangsa kita ini berperang dengan bambu, lawan penjajah. Tapi terorganisirnya orang-orang hebat kan, yang diawali dengan sebuah keyakinan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu membuat mereka berkumpul, bersatu sehingga tercipta organisasi-organisasi yang mengarahkan Indonesia merdeka. Begitu juga keyakinan saya di Partai Gelora. Itu kalau saya ya pribadi. Begitu juga saya yakin semua teman-teman memilih Partai A, Partai B itu karena sebuah keyakinan narasi. Nah, faktor internalnya adalah di Balikpapan ini saya menjadi bagian salah satu yang merintis Gelora. Itulah kenapa teman-teman juga kaget, ini Sultan masih muda kok jadi wasekjen gitu ya. Cuma saya ada masalah apa dengan Anda? Iya, Ada masalah apa? makanya saya selalu megang sebuah prinsip, jangan diintervensi dengan jam terbang. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kita nih mau melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang lebih senior mungkin, ada yang lebih tua mungkin, ada yang lebih berpengalaman mungkin mengatakan, wah kamu ini tahu apa sih? Kamu loh baru usia 18 tahun, baru usia 24 tahun misalnya kayak Mbak Tan. Saya ini udah 30-an tahun di politik, dengerin saya misalnya. Masalahnya di era digital ini yang namanya jam terbang itu nggak akan dibutuhkan lagi. Faktanya kan sebagaimana analisanya McKinsey Global Institute yang dari Amerika itu tentang
bahwa di era digital, di era society 5.0 ini, yang dibutuhkan itu adalah rasa penasaran, bukan lagi pengalaman. Tidak ada koneksivitas pengalaman yang kemarin dengan masa yang akan datang. Karena ada yang namanya vocality, ada yang namanya agility, yang membuat orang itu bergejolak. Hal sesuatu mendadak tidak bisa kita langsung samakan dengan konsep yang lalu. Kita belajar dari 2020 yang COVID-19. Siapa yang mengira bahwa ternyata perubahan begitu cepat? Nah, begitulah yang akan datang. Itu jadi dua faktor. Pertama, faktor idealisme. Yang kedua, faktor jejak sejarah historikal. Kemudian yang membuat saya masuk ke politik, karena saya memang sudah cukup banyak masuk ke masyarakat. Bahkan ada momen yang membuat saya bersedih ketika itu tentang pembentukan lingkungan. Ketika itu saya ngelihat ada anak kecil sedang merokok. Saya tidak mempermasalahkan merokoknya, tapi anak kecil ini masih SD, Bang. Yang membuat saya itu agak bergejolak bukan anak kecilnya merokok, tapi anak kecil yang merokok yang lagi nongkrong sama bapak-bapak dan anak muda. Itu harus temukan itu. Di Pelandasan. Disebut lagi. Sebut tempatnya Pelandasan luas. Bebas. Dapil kan, dapil. Kemudian saya lihat, saya perhatikan kenapa ini ada bapak-bapak, anak muda, mungkin anak muda mahasiswa atau udah bekerja gitu, nggak menegur nih anak kecil ini lagi nongkrong sama dia, bahkan ditawarin korek. Makanya ternyata salah satu permasalahan kita tidak hanya tentang bagaimana menciptakan regulasi, tidak hanya tentang menciptakan program-program terbaik, tapi ternyata moralitas. Makanya program pendidikan, program perbaikan SDM itu penting sekali. Karena yang membentuk SDM itu selain faktor pendidikan juga adalah lingkungannya. Ada anak pintar, cerdas, matematikanya juara 1, tapi di lingkungan yang mana orang-orang membolehkan dia merokok, selesai juga anak-anak itu. Nah, itulah salah satu kekhawatiran kita mengapa ingin terjun ke politik. Tinggal disesuaikan aja ruangnya legislatif itu di mana aja. Cakep. Sambil saya mau tambahkan sedikit. Mungkin perlu ditambahkan juga, kita jangan lupa untuk tetap memelihara sedikit sikap skeptis, karena itu adalah modal kita untuk bisa bersikap kritis. Betul, setuju. Oke, sahabat Onyx, dari sono dari tadi sudah dikode-kode, disuruh break sebetulnya. Cuman saya sengaja membiarkan narasumber kita untuk bicara sampai tuntas. Jadi mohon maaf Desi. Banyak stop iklannya banyak. Oh iya, tapi tetap kita harus break dulu sebelum kita berpindah ke Tami. Jadi apa yang disampaikan oleh Adel tadi mengenai concern utamanya di bidang ekonomi kreatif yang juga penyumbang pendapatan PAD juga lumayan besar di sini. Kemudian Sultan sendiri sudah menyampaikan concernnya dia di bidang pendidikan segala macam. Itu sebuah hal yang baik yang terus terang sebetulnya saya sendiri tidak expect itu keluar dari mulut mereka sebetulnya gitu kan. Saya harap hal-hal yang berbunga-bunga yang muluk-muluk, tapi ternyata tidak. Mereka mengucapkan hal yang realistis ternyata, gitu kan. Jadi ya saya tidak perlu ada concern lebih sebetulnya, emang anak-anak muda Balikpapan ini siap sebetulnya gitu kan. Amin. Tapi tetap kita harus iklan. Iya. Ya, jadi walaupun kita ngoceh-ngoceh begini kita harus ada iklan. Gitu. Oke, sahabat Onyx, kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
Oke, sahabat Onyx 88.7 FM, kembali lagi dalam bincang-bincang kita hari ini. Tadi sudah dua narsum kita, yaitu Adel dan juga Sultan, sudah memaparkan gitu kan mengenai hal-hal apa yang membuat mereka layak untuk dipilih. Kemudian sekarang kita harus beralih dulu. Ini ya agak susah juga sih yang ditanya anaknya teman sendiri sebetulnya. Mau galak-galak, mau gimana ya nggak enak, tapi ya sudah tetap harus gitu kan. Ini adalah apa ya, semacam kayak kita berusaha menggali pemikiran orang gitu kan. Kita bisa menggali pemikiran orang tuh dengan cara kita ajak bicara, betul ya. Jadi dari sana kita bisa selamilah kedalaman intelektualnya segala macam, apa sih yang menjadi kegelisahannya. Nah sekarang saya tanya, nah gitu kan, Tami, Siap. apa yang membuat kamu merasa layak untuk dipilih? Terima kasih Bang Yoga, Mbak Adel, Mas Sultan. Ini tuh kebanggaan sih buat kami karena berhadapan langsung dengan para senior-senior yang hitungannya kan masih anak bawang lah gitu. Enggak lah. Bawang apa itu? Bawang merah, bawang putih. Bombay gede juga bawang. Jadi itu sebenarnya tadi jawabannya Mbak Adel, Mas Sultan tuh sebenarnya juga jadi visi misinya kami juga sebenarnya secara keseluruhan. Tapi kembali lagi, apa sih yang maksudnya menonjol dari kami untuk layak dipilih kan gitu ya bahasanya. Kembali lagi seperti yang Mas Sultan bilang, latar belakang. Kalau kami latar belakang jujur memang pengusaha dan otomatis memimpin beberapa karyawan yang itu masing-masing pribadi punya masalah masing-masing kan seperti itu. Juga kami seperti ormas dan segala macamnya kan juga berikut campur lah di dalam hal itu. Jadi ya awal-awalnya juga sekedar sharing seperti ini, apa sih yang jadi masalah, apa sih yang menjadi keluhan, sehingga itu menjadikan saya harus menjembatani nih permasalahan yang ada dengan mereka. Itu masih skup kecilnya kan gitu. Terus turun lah karena saya suka di ormas, suka di masyarakat, jadi sering turun sekedar sharing apa sih sekedar sharing aja, dan ternyata memang ternyata tidak semuanya sudah disentuh oleh, mohon maaf, pemerintahan kan seperti itu. Entah permasalahannya apa kita kan nggak tahu ya, dan tidak bisa mendetek semua, sehingga itu yang bikin kami kayaknya perlu nih gitu, perlu nih. Dan kebetulan juga orang tua juga memang ya Bos, sip. Orang tua saya sangat bermasyarakat, sehingga saya harus mengikuti jejak beliau begitu dengan versi saya sendiri kan seperti itu. Ya tadi kan berarti kalau misalkan Tami bilang begitu, berarti apa yang menjadi concern utamanya juga mungkin hampir mirip ya dengan Sultan, dengan Adel tadi ya, mengenai masalah ekonomi kreatif yang memang itu korelatif dengan anak-anak muda ya. Kemudian juga masalah pendidikan yang itu yang nanti kedepannya akan membentuk anak-anak muda yang akan siap terjun ke masyarakat juga, betul ya. Nah, terus ini apa ya? Anda ini kan juga sebagai seorang pengusaha, gitu kan, yang otomatis juga mewakili dunia usaha, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Tadi soalnya apa? Tadi kan ada yang irisan ya tadi ya, mirip ya, dan itu sudah dijelaskan oleh mereka berdua nih. Nah, ini kan saya harus lebih detail lagi mengenai dunia usaha tadi yang sempat Anda sebutkan. Sebetulnya kondisi dunia usaha sendiri di Balikpapan bagaimana? Emang ada yang perlu dibenahi di situ? Jelas. Jelas. Silakan. Nah ini. Itu. Saya tidak mau menyentuh apapun yang ada sudah ditetapkan gitu, yang sudah settle, sudah settle di jalan. Cuman ya yang namanya irisan-irisan pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Cuman kan kayak kami nih selaku pengusaha yang mungkin ya, kalau saya memang di bidangnya logistik, saya di bidangnya memang penyedia jasa unit besar gitu. Memang kalau kami tidak pernah bersentuhan bekerja sama dengan pemerintahan, pasti di swasta, karena memang sektornya gitu. Tapi regulasinya gitu, yang terkadang beririsan dengan kami pengusaha. Regulasi dan birokrasi ya. Ya, itu. Cuman kan kita tidak boleh
tidak boleh menyenggol lah. Ya. Gitu. Kalau saya sih nyenggol aja nggak apa-apa. Karena saya tidak boleh. Tapi sempat kami menyinggung soal swasta ya. Iya. Ya ini buat saya ya, dari apa yang saya pahami dari sekian puluh tahun. Luar biasa ya. Swasta itu harus terus bergerak. Betul. Kenapa? Pendorong. Itu adalah salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Betul. bangsa. Pendorong. Jadi kalau seandainya terlalu banyak plat merah, Itu maksud saya. nah, Anda harus ngomong, saya bantu. Saya paham arah Anda. Iya. Gak apa-apa. Kalau saya rekam bebasin ngomong apa adanya aja. Jadi kalau misalnya terlalu banyak plat merah itu ya otomatis peran swasta akan tergerus. Betul. Nah, jadi memang swasta itu harus didorong. Betul. Jadi negara ini sebagai fasilitator, kota ini juga sebagai fasilitator harus bisa mendorong sektor swasta tadi supaya bisa tetap bergerak. Betul. Otomatis roda ekonomi akan berjalan dan kita semua akan cuan. Ya, saya menambahkan ya, apalagi Nah. dengan adanya IKN ya, secara otomatis mungkin pelaku-pelaku usaha yang ada mungkin kreatif dan segala macamnya, kami pun juga itu sangat kesenangan, Excited, betul. Excited banget kayak wah ini harus nih Iya. harus gitu. Nah cuman yang kembali lagi seperti Mbak Adel bilang, kenapa kok kita sebagai pengusaha atau misalnya yang berkecimpung di dalam situ kok nggak dapat kesempatan? Karena itu pun saya rasakan sebenarnya. Iya. Tapi ya it's okay. It's Kita okay. lihat jalannya seperti apa. Ya kitalah ini pemuda-pemuda inilah yang harus memperjuangkan lah Iya. haknya hak anak muda yang Iya. ada di sini. Saya berharap Anda bertiga semua bisa duduk di Amin. Amin. gedung landasan itu nanti. Amin. Karena kenapa Pak ya? Saya sebagai orang saya masuk Gen Z apa? Baby boomers kayak bukan baby boomers biasa. Jadi ya sudah merasa waktunya memang ini harusnya memang anak-anak muda yang mengambil peran. Kenapa? Ya kita tahu karena memang sebentar lagi ini kan ya sedang berjalan prosesnya ini kan IKN itu akan pembangunannya akan berjalan sampai dengan tahun 2045. Ya. Otomatis di tahun segitu pun insya Allah kalau misalkan saya masih hidup gitu kan. Waduh, usia berapa saya segitu? Ya, kita hitung lah ya. Nah, dan itu adalah era-era Anda nantinya gitu. Bahkan mungkin nanti anak-anak kita juga atau mungkin cucu saya yang akan berperan di sana. Nah, itu juga termasuk Anda semua yang memiliki tugas untuk memberikan legasi itu kepada generasi yang setelah Anda semua gitu. Oke, tetap lagi harus break lagi. Jadi untuk memberikan ruang kepada yang yang menghidupi kita, Iya. Silahkan. nah, supaya kita bisa tetap cuap-cuap di sini, bisa keluar-keluar kritik sana kritik sini, tetap harus ada yang mensupportnya. Iya. Oke, sahabat Onyx, kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini.
Oke sahabat Onyx, kita kembali lagi dalam bincang-bincang kita yang sudah tidak terasa sudah berlangsung selama 45 menit. Cepet banget. Iya, nggak kerasa ya. Harusnya sesi ini kita bikin 3 jam. Iya, makanya. Cuman ya tergantung Cuan lagi pokoknya. Lanjut. tergantung CEO-nya Onyx. Nah, tadi sudah kita dengar lah. Jadi apa yang menjadi dasar pemikiran teman-teman kita yang muda-muda ini untuk maju, memberanikan diri, maju untuk bersaing di pesta demokrasi di tahun 2024. Nah, ini kalau sudah kita tahu latar belakangnya, kemudian apa yang menjadi kegelisahannya. Semua pemikiran itu berangkat dari kegelisahannya sebetulnya kan. Betul. Nah, jadi kita bisa menangkap sebetulnya arah mereka ini mau kemana. Jadi sebetulnya itu udah clear ya. Dari Tami, waduh, dia pemikirannya Regulasi. ya hanya kurang ini aja. Kurang detail. Cuman saya tahu kemana arahnya. Tapi yang jelas dia akan lebih banyak mungkin di sektor di bidang dunia usaha ya. Dunia usaha. Kewirausahaan. Iya, which is itu sangat bagus, jadi mewakili anak muda di situ. Kemudian dan saya yakin di Balikpapan jauh banyak sekali lah yang anak muda yang memang berwirausaha. Jelas. Kemudian juga Sultan yang saya pikir ini jarang-jarang loh ada anak muda Betul. yang Sultan ini, semuda ini bisa yang concern ya. mikirin pendidikan, Ya. kemudian sempat menyaksikan di Kota sendiri. grassroots, di wilayahnya sendiri ternyata ada anak yang mengalami perlakuan semacam itu yang nggak proper lah itu kan hitungannya begitu, dan harusnya tidak ada di kota yang Iya. katanya Madinatul Iman, Iman. Madinatul Iman, katanya digadang-gadang sebagai kota maya gitu. Dekat sama pusat pemerintahan. Harusnya tidak. Jadi kadang ada paradoks ya, berbanding terbalik. Hmm. Ya. Pusat pemerintahannya makin besar tapi rakyatnya makin kecil juga. Iya, Nah. Ini saya suka nih, bagus. Kayaknya bisa lanjut nih kayaknya. Kalau saya jeda-jeda dulu waktunya kasihan. Nggak, semakin nakal semakin suka saya. Nggak sih, nggak harus nakal itu. Cuman hitungannya saya hanya men-trigger teman-teman semua di sini untuk oh iya ya, ternyata memang ada hal-hal penting yang bisa terbuka dari obrolan kita gitu. Walaupun acara ini nggak penting-penting amat sebetulnya. Gitu, kan. Enggak lah, penting lah. Oke, sekarang ada nih. Del, kan Anda juga sebagai seorang pekerja gitu kan di bidang hiburan. Kemudian industri kreatif segala macam udah nggak asing lah Anda di dunia itu. Nah, ini apabila ini saya doakan ya, ucapan ada doa ya. Amin, amin. Apabila nanti Anda berhasil duduk di salah satu kursi di sana nih. Hal pertama apa yang mau Anda perbuat? Hal pertama yang mau saya perbuat adalah saya kumpulkan seluruh pelaku ekonomi kreatif yang bisa saya raih. Saya dudukan, saya tanya maunya apa, saya tanya pengennya kayak gimana, mau digimanain masa depannya. Kalau udah satu visi satu misi, kita gerak bareng. Karena saya juga ngalamin ini, Mas. Saya ngalamin ini, jadi saya walaupun saya sudah tahu jawabannya apa, tapi saya harus mendengarkan mereka. Karena penggiat ekonomi kreatif ini dari segala macam profesi, terus itu dari segala macam kepribadian, tujuannya juga beda-beda, tapi semuanya tujuannya industri kreatif, ekonomi kreatif ya. Jadi kita dudukan, kita fasilitasi, kita minta bantuan sama pemerintah dan segala macam. Saya akan fokus ke situ dulu, karena sektor ekonomi kreatif ini krusial di zaman sekarang ini, krusial banget. Kalau misalnya kita tidak benar-benar concern, itu nanti akan merugikan kita sendiri, gitu. Kalau misalnya ini udah kebentuk dan kita bisa membawa tujuan ini menjadi suatu hasil yang memuaskan untuk mereka, baru saya bergerak ke yang lainnya. Yang jelas ekonomi kreatif menjadi salah satu concern utama saya, gitu. Itu karena udah terjadi dari zaman dulu. Saya sama Tami ini hampir sama. Saya juga role model saya orang tua. Orang tua saya juga seorang politikus. Saya puluhan tahun menemani beliau kemana-mana, ke masyarakat. Ekonomi kreatif ini tidak lagi dipegang oleh kepemudaan, ibu-ibu rumah tangga yang muda-muda, yang walaupun suaminya kerja tapi bisa pengen menghasilkan untuk keluarganya. Mandiri. Iya, betul. Nah,
so far sih sebenarnya ada fasilitasnya ya Mas ya. Kita punya fasilitas dari pemerintah ada, dari organisasi-organisasi kita juga ada. Tapi untuk merangkul semuanya untuk menjadikan satu visi misi yang sepadan, yang bareng-bareng itu susah banget. Tapi kalau misalnya ada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang mau guide bareng-bareng mencapai suatu tujuan, saya rasa sih itu bisa banget menjadi salah satu kebanggaannya masyarakat Kota Balikpapan. Dan bila Anda berhasil duduk di sana, Anda memiliki power untuk itu. Betul. Dan saya rasa saya nggak akan sendirian, karena saya tahu calon-calon bakal calon legislatif yang ada di Kota Balikpapan ini harus dan wajib mendukung para pelaku ekonomi kreatif. Oh yes. Iya. Termasuk saya adalah mendukung sebagai pendukung ekonomi kreatif. Iya. Kenapa kalau dalam setiap kali kegiatan kreatif itu wajah saya ada walaupun tidak terlihat. Tapi kan kalau misalnya geliat industri kreatif ini selalu ada tuh, nggak cuman pelakunya aja yang seneng, seluruh segmen itu happy gitu loh, karena bisa menikmati, karena bisa ikut merasakan efeknya kemana-mana gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh dah, ada acara musik-musikan di Bukapai situ atau gedung parkir, betul. Itu kecipratan pedagang. Banget. Efek dominonya begitu ya. Iya. Jadi biar bagaimanapun Anda jangan pandang remeh industri kreatif. Banget. Betul. Nah, kemudian sekarang beralih ke Sultan. Jadi tadi di awal kan sudah kita dengar dasar pemikiran, kemudian kegelisahan, dan kemudian apa yang menjadi pemikirannya kalian semua. Nah, kemudian sama pertanyaannya seperti apa yang tadi saya ajukan ke Adel tadi. Anda kalau sudah duduk terus mau ngapain? Nah, itu. Ya. Sebelumnya saya mau menanggapi juga sekalian sama Mbak Adel. Nah, boleh silakan. Jadi kalau Mbak Adel bilang bahwa dia tidak akan sendiri untuk mengurus ekonomi kreatif, salah satu yang menemani dia adalah saya. Aduh. Nah, ini Anda belum menyambut ngobrol kolaborasi. Iya. Jadi kebetulan ini Bang. Jadi saya kebetulan juga ketua Komite Kreatif Pemuda Balikpapan di bawah Disporapa. Nah, salah satu fokusan kami karena kan programnya wali kota sekarang, Pak Jarod Masud, memang salah satu fokusnya adalah kota kreatif. Iya, betul. Di bawah kota kreatif itu salah satunya ekonomi kreatif. Iya. Makanya banyak sekali komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang membidangi ekonomi kreatif ini. Bahkan hanya termasuk saja ya, Bu Lena juga kan ketua. Iya, termasuk. Dan saya ada di dalamnya juga. Asik ini katanya. Cuma hanya saja di tengah banyaknya organisasi-organisasi ini, sebenarnya yang dikatakan Mbak Adel, tinggal bagaimana memanajemen ini semua untuk bisa merangkul semuanya. Jangan malah bersaing, saling bersikut-sikutan. Padahal yang lain itu saling terkoneksi. Padahal tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah, itu tadi satu ya. Siap bantu Mbak Adel lah nanti ya. Semoga Mbak Adel jadi juga Mbak ya. Amin. Anda sudah menemukan koalisi belum apa-apa ya? Karena kan tujuannya bagus. Kamu juga pasti kan dukung. Saya lebih suka mengadu domba sebetulnya. Kemudian kalau nanti sudah jadi, insya Allah, karena di dalam DPRD Kota Balikpapan ini tentunya semua DPRD, setiap kabupaten kota berbeda-beda. Berbeda-beda fokusan, berbeda-beda prioritas komisi, berbeda-beda anggaran apalagi ya. Bahkan saya cukup sering mendengar bahwa anggaran DPRD Kota Balikpapan adalah salah satu anggaran yang sedikit dibanding kabupaten kota lain. Nah, maka kalau kita bicara di legislatif, memang salah satu yang diatur adalah anggaran. Nah, yang paling penting nanti kalau kita udah jadi adalah memprioritaskan lini anggaran ini di tengah hal yang sudah ada ini ya, anggaran yang cukup ini, tapi bisa melahirkan banyak feedback yang luar biasa untuk masyarakat. Karena ada juga nih filosofi dari sebuah buku yang pernah saya baca ya, David and Goliath. Nah, kalau di apa namanya Injil David and Goliath, kalau di Al-Quran Nabi Daud dan Jalut. Jadi judul bukunya adalah ketika si lemah menang melawan raksasa. Nah, filosofi ini adalah bagaimana dengan sumber daya yang ada. Ya, kalau David and Goliath itu kan dia menang lawan raksasa si Goliath itu cuma bermodalkan ketapel ya. Sementara Goliath gede banget raksasa, kalau secara logika pasti Goliath yang menang atau Jalut yang menang, tapi di situ David yang menang dengan strategi. Begitu juga dengan kita nanti kalau misalnya masuk nih ke legislatif, amin ya. Amin. Itu dengan strategi yang ada kita bisa memanfaatkan anggaran yang cukup bahkan kecil ini, tapi proyeknya luar biasa. Karena proyek yang luar biasa lah yang memancing anggaran itu masuk ke dalam bangsa kita, daerah kita. Ini berarti kita sudah mendapatkan calon di 2024 yang untuk masuk di badan anggaran DPR. Dari tadi gue ternyata to the point. Banggar. Calon banggar. Iya, calon ini.
Ya, nggak salah dong ya. Betul ya. Benar. Ya ucapan saya itu doa juga buat Anda semua gitu kan. Walaupun kadang-kadang ucapan saya tidak selalu enak didengar, tapi ya Pak, yakinlah Iya. tujuan saya baik. Betul, setuju. Nah, ini sekarang Tami dah nih, ya kan. Tadi udah nih apa disampaikan oleh Adel, kemudian dilengkapi oleh Sultan. Silahkan kalau Tami mau menambahkan. Jadi saat Anda sudah menikmati kursi empuk di sana, Anda tuh mau ngapain? Hal pertama dah itu. Kalau kami pasti pulang dulu lagi kembali ke masyarakat. Kembali ke konstituen. Ya, jelas kalau itu. Karena tidak mungkin rayakan saya dulu. duduk di situ kalau tidak ada Dukungan dari masyarakat, betul. Setelah itu tidak muluk-muluk apa yang dibutuhkan. Ya. Tidak muluk-muluk kita bicara. Apa sih yang bisa kita bantu, kita jembatani untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya mungkin dapil saya dan meluaslah nantinya kan seperti itu. Jadi itu tidak banyak muluk-muluk karena saya takut berjanji dan segala macamnya. Tapi yang pasti setelah saya duduk, insya Allah saya pasti akan kembali ke masyarakat. Saya tanya apa, kemana, dan bagaimana. Sudah. Ya betul, karena tujuan kita utamanya dari segala visi misi program dan segala macam ya menyerap aspirasi masyarakat Kota Balikpapan semampu mungkin untuk kita. Tapi saya tertarik dengan ucapan Tami tadi. Sebetulnya itu adalah hal yang bagus. Jadi pada prinsipnya kita tidak usah menjanjikan sesuatu yang bahkan kita sendiri belum tahu, belum yakin bisa memenuhi itu. Jadi sejauh ini apa yang kita bincangkan itu adalah hal yang menurut saya masih realistis dan bisa dikerjakan bahkan saat ini, gitu kan. Sebelum kita ada di sana juga sudah bisa kita lakukan. Iya, jadi apa ya, betul-betul bersentuhan langsung dengan antum ini. Kita kan cuma diuntungkan karena kita mungkin lebih mudah untuk berbicara kan seperti itu. Dan nanti setelah Anda duduk di sana, akses Anda akan lebih luas. Dan Anda juga punya semacam extra power untuk melakukan hal-hal itu gitu kan sebetulnya ya. Kemudian juga bagi Anda semua juga nantinya akan menjadi pengalaman pertama, serba pertama lah untuk di 2024 itu kan. Jadi kalau saya itu senang discuss jadi kayak tukar pikiran dengan teman-teman di legislatif atau teman-teman yang punya pemikiran itu. Saya senang berdiskusi semacam itu karena apa yang tadi Adel bilang, jadi banyak mendengar dan kemudian Sultan juga kami bilang gitu kan, kita akan menyerap banyak aspirasi mendengar. Memang betul sekali karena telinga kita ada dua dan mulut hanya satu, jadi otomatis lebih banyak dengar harusnya gitu kan, daripada masyarakat juga lebih senang didengar sebenarnya. Betul. Yang penting kita mau turun. Saya kalau ke dapil tuh ada loh, dapat aja bisikan, Mas ini si A ini kemarin suaranya sampai 40% di sini, datang sampai sekarang nggak pernah. Kita cuma pengen didengar aja, walaupun dia nggak bisa aspal jalan, dengerin aja suara komunikasi kita. Misalnya lebaran, minal aidin wal faizin. Tapi kadang yang ngomong gitu pas hari H diketok pintunya 200.000 dipilih lagi tuh. Ya sebagai contoh nih, Sultan misalkan lagi iseng ada waktu barang 30 menit gitu, datang ke warung-warung situ nongkrong. Kita gede kopi itu di posyandunya. Sholat di masjid ketemu berjamaah itu adalah sebuah kegiatan yang paling selain wajib juga sih gitu kan, wajib. Tapi itu suatu kewajiban yang harus dijalankan kan. Kita bisa bertemu dengan orang di situ, silaturahmi. Jarang-jarang loh ada orang habis sholat berjamaah di masjid ketemu sholat terus langsung pulang. Jarang. Cuma jangan sholat berjamaahnya pas lagi nyalek aja. Lain sebenarnya. Bahaya itu. Apalagi langsung ambil mic. Ceramah nanti. Itu namanya tempo dan religius. Sama seperti halnya menjelang tahun politik, itu banyak orang religius di pinggir jalan dengan senyum ramah, pakai peci. Itu tahun-tahunnya di mana orang semakin religius. Iya, betul. Silakan ada. Tapi kita mau nanya nih sama Mas Yoga. Coba. Boleh. Kamu optimis nggak sama caleg-caleg muda, Mas? Iya. Gini, sebetulnya tidak perlu saya bilang saya optimis. Saya mengajak kalian ke sini pun itu sebagai sebuah bentuk optimisme, di mana saya memberikan kesempatan buat Anda semua bisa bersuara dan meyakinkan orang-orang bahwa memang ini adalah tahun-tahun yang untuk anak muda. Sebagai masyarakat biasa, kenapa harus ada anak muda di legislatif? Kenapa harus ada anak muda? Gini, orang semakin tua, pemikirannya semakin mendekat kepada yang di atas.
Musisi semakin tua yang tadinya kritis bersuara soal politik, sosial segala macam, semakin tua adalah lemah juga. berbau ketuhanan. Iya. Sama. Iya. Siklus itu. Oke. Sama seperti saya. Nah, saya membutuhkan orang-orang yang lebih punya spirit, yang lebih ya bukan bawa nama parah ya, yang lebih bergelora. Ya. Terima kasih. Gitu kan. Bergelora dan mampu memperjuangkan serta berdemokrasi yang baik. Ya mungkin sekarang saya hanya punya pemikiran, tapi spiritnya tidak sekuat itu dulu gitu kan. Ya mungkin di era-era tahun 98 mungkin oke lah gitu. Ya jelek-jelek ini juga mantan HMI kali. Ya, percaya. Sudahlah gitu. Ya, tapi memang semangat kemudian juga kekuatannya tidak sama lagi. Dan memang kita yang tua-tua juga harus sadar diri. Ini ada yang muda-muda yang harusnya diberikan kesempatan untuk bisa membuat decision untuk masyarakat banyak gitu. Harusnya abang undang satu ini caleg tua. Jangan. Biar kita sadar diri dong. Sadar aja kita Yang tua sudah sering. Yang tua sudah sering. Jadi perlu ya. Iya, nanti. Datang kata-katain. Ya mudah-mudahan ini sekaligus pengingat buat Anda semua. Iya. Ya berhubung saya sering menginterview, sering mewawancara legislator yang sudah senior gitu kan. Saya harap pada saat nanti Anda sudah duduk di sana gitu kan, jangan lagi memberikan jawaban-jawaban yang terlalu normatif. Yes. Harus lebih brave. Ya. Ya seperti halnya khasnya anak muda, bertenaga. Oke. Anda semua ada kelompok-kelompok yang kalau boleh minjem quote-nya dari SID gitu kan, muda, beda dan berbahaya. Iya, betul. Nah, berarti buat sahabat Onyx sudah tahu jawabannya kenapa saya harus pilih anak muda ya, jangan lupa. Karena udah ada perwakilan jawaban kenapa kok anak muda, karena selama ini tuh kalau anak muda tuh kita beberapa ada di suatu forum gitu, kamu masih muda nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Tahu apa sih? Iya, kamu tahu apa sih deh? Apa sih? Iya. Ya mungkin sekarang tidak banyak yang mereka pahami mengenai gimana sih mekanisme kerja di parlemen. Iya. Tapi itu semua yang masuk ke situ ada saat di mana mereka pertama kali mengalami itu. Iya, betul. Ada pertama kali dalam segala hal dalam hidup kita. Iya. Dan jangan lupa, fase paling sulit dalam hidup itu dari mulai kita bisa merasakan kedewasaan itu adalah kalau saya bilang yang tersulit adalah satu, memulai. Dan Anda akan memulai itu. Fase hidup Anda nanti di 2024. Jadi ini sambil menutup bincang-bincang kita hari ini gitu kan. Sambil juga berpesan juga kepada sahabat Onyx semua, jadi usahakan Anda semua menggunakan hak pilih Anda di Pesta Demokrasi 2024 karena itu adalah kesempatan di mana kita menentukan nasib bangsa ini. Jadi jangan sampai Anda semua salah menggunakan hak pilih Anda. Pastikan Anda tahu apa sih program-program orang-orang ini yang akan dibawa untuk memajukan Kota Balikpapan. Kemudian juga jangan pernah bilang bahwa gak penting politik. Saya bilang, kenapa penting? Bahkan beras yang Anda makan itu sehari-hari itu berangkat dari proses politik. Berapa banyak kuota impornya segala macam itu ditentukan oleh proses politik. Ya, jadi jangan terlalu alergi amat dengan politik. Semua apa yang kita lalui di hidup ini semuanya ada politiknya. Kita minum kopi aja ada politiknya. Betul. Jangan lagi ada ucapan kada jadi baras. Ya, Jangan cilai. Jadi saya harap spirit yang dibawa setelah kita bincang-bincang ini mudah-mudahan Anda bawa sampai di hari H nanti. Amin. Doain ya. Ya, tentu. Saya doakan kalian semua. Terima kasih banyak. Jadi, kalaupun jadi besok jangan sampai susah ditemui wartawan. Bahaya. Bahaya nih gitu kan. Semoga jadi ya. Amin. Kita juga apresiasi juga ke Onyx ya yang sudah bisa memfasilitasi para anak-anak muda kici-kici ini yang mau anak-anak bawang gitu. fasilitas untuk berbicara. Karena saya juga anak muda. Berapa tahun yang lalu? Di zamannya. Ini ada kamera jadi orang bisa menilai. Aduh, ubah di mana-mana makanya saya pakai ini. Oke, sahabat Onyx, nggak terasa waktu udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh muda ini. Memang 2024 itu
bukan hanya saya yang ngomong, ini bahkan di seluruh Indonesia itu terjadi, juga mengingat karena ada masalah ambang batas, kemudian juga ada batas keterwakilan perempuan segala macam. Maka di tahun 2024 itu adalah di mana pemilu itu akan unik karena di situ banyak sekali kaum milenial dan Gen Z dan juga wanita. Jadi memang saya bilang ada keunikan tersendiri dan itu adalah panggung bagi anak-anak muda ini untuk bisa tampil dan mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan diri mereka kepada publik mengenai siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang kegundahan mereka, dan apa yang ingin mereka perbuat untuk kota dan bangsa ini. Jadi kita doakan semua sukses. Amin. Mudah-mudahan tetap berjalan sesuai koridor. Kemudian Tetap kalau jujur. ya tetap jujur, harus berani speak up. Tami, Siap. itu catatan khusus buat Tami. Kemudian Sultan juga, Siap bang. saya tahu Anda suka jalan-jalan, jadi teruskan. Itu hal yang bagus lah buat saya. Dan hari ini juga membuat saya bisa lebih bersemangat lagi menatap 2024. Oh iya, ternyata memang proses suksesi itu akan terjadi. Oke, sahabat Buat Onyx. Adel apa ya? Apa itu? Buat Adel apa? Buat Adel nggak usah lah. Nanti di bawah. Mudah-mudahan dong MC-nya makin banyak. Udah ada Devi. Oke, sahabat Onyx, udah ya, memang harus kita akhiri dulu bincang kita. Terima kasih Tami, terima kasih Thank Sultan, you, Adel, terima Mas Yoga, kasih. thank you, Onyx. Kita akan bertemu lagi mungkin di waktu dan kesempatan yang berbeda. Ya. Mungkin kita membahas hal-hal yang lain. Ya. Oke, sahabat Onyx, thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life.
Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life.